Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani, pada kesempatan siang kali ini kembali Bang Kopi akan menjawab banyak sekali pertanyaan Sobat Tani yang tentunya sudah berkomentar di kolom komentarnya. Dan sebelum Bang Kopi menjawab beberapa pertanyaan Sobat Tani, Bang Kopi spilkan dulu untuk edisi hari sekarang, edisi hari Senin tanggal 27 April atau di bulan 4 akhir di tahun 2026. Dan untuk media video, Bang Kopi menggunakan media video clone daun lebar di hadapan kita. Dan untuk posisi berada di ketinggian 1000 mdpl di kebun yang baru ya. Nah, kita reviewnya di sini, berbagi sharingnya. Oke Sobat Tani, kita langsung akan menjawab tentunya pertanyaan Sobat Tani kita yang mempunyai underscore Mekakau Ilir. Ya, menanyakan untuk dolomit ya. Merek apa katanya yang bagus? Sobat Tani, sejatinya merek apapun itu bagus. Yang penting itu kapur dolomit, bukan kapur yang lain-lainnya. Contoh kapur bangunan, kapur tohor, itu Bang Kopi nggak menyarankan ya. Yang penting jenis kapur dolomit itu bagus. Yang membedakan adalah ukuran mesnya. Maka sering tertera di situ, di kapur dolomit itu ada tulisan mes. Mes itu adalah ukuran per inci ya Sobat Tani. Jadi dengan kata lain kelembutan, tingkat kelembutan ya mes itu. Jadi yang bagus yang halus. Semakin halus itu semakin bagus, bisa kita mudah menyebar ratakan kapur dolomitnya itu. Ya. Jadi monggo yang mau menggunakan kapur dolomit, pilihlah yang mudah disebarkan. Karena ada tentunya merek tertentu yang tentunya kurang untuk di tingkat kelembutannya, hingga kalau kita sebarkan agak kesulitan ya. Untuk jenisnya bagus semua ya. Kenapa Bang Kopi bilang bagus? Reaksinya ada ya. Bang Kopi juga uji coba Kebomas, Bang Kopi juga uji coba kapur dolomit super ya. Itu reaksinya bagus ya. Ini hasilnya. Ini hasil dari Kebomas ya. Dan ada juga Bang Kopi menguji cobakan hasil dari dolomit super. Nah, sebelah sini pakai dolomit super nih. Reaksinya bagus. Dilakukan pengecekan pH tanah juga bagus ya. Jadi monggo pilihlah yang mudah disebaratakan. Itu aja yang Bang Kopi sarankan. Oke, menuju ke pertanyaan Sobat Tani yang lainnya juga ya Sobat Tani. Oke, ada lagi dari Mas Dwi Nur Wahyudi. Nah, ini pertanyaannya ya. Entah beliau salah ketik atau gimana. Ini pertanyaannya. Kalau grower plus KCL plus grower boron gimana Bang? Ya, agak sedikit lucu ya pertanyaannya. Oke, mungkin ada kesalahpahaman tentang pertanyaannya aja ini. Ya, mungkin yang dimaksud Mas Dwi Nur ini kalau grower plus KCL dan plus ditambah boron gimana Bang? Itu ya. Oke, jadi Bang Kopi memahaminya seperti itu. Oke, Mas Dwi Nur ya, mudah-mudahan lagi menyimak. Jadi kalau sudah kita menggabungkan atau menduetkan KCL dan NPK Multira Grower, jangan beli boron tunggal lagi. Karena di dalam pupuk NPK Multira Grower itu sudah ada boronnya ya Sobat Tani. Perlu Sobat Tani pahami semuanya. Jadi nggak perlu kita susah-susah lagi mencari unsur hara makro tambahan lainnya. Untuk di kandungan Multira Grower sendiri itu ada 11 unsur haranya. Ya. Jadi unsur hara pokoknya ada NPK, nitrogen, kalium, fosfat, ada sulfur. Nah, dari keempat itu ada unsur hara makro tambahan lainnya. Jadi ini ya, karena masih banyak aja yang salah paham untuk Sobat Tani kita. Adapun mungkin barusan bergabung dengan channel Bang Kopi ya, jadi banyak yang terlewatkan video-video dari Bang Kopi. Padahal untuk yang sebelum-sebelumnya sudah Bang Kopi jelaskan. Ini ya.
Ini yang Bang Kopi pakai di tempo hari yang lalu, ingin dispilkan juga untuk yang Bang Kopi gunakan seperti apa. Nah ini ya, nah ada cap burungnya, SNI ya. Oke, seperti ini yang digunakan Bang Kopi. Nah jadi ini N15 fosfor 9 kalium 20 plus Te. Nah ini unsur hara makronya. Jadi sobat tani, kalau sudah memakai jenis ini dan KCL tunggal, baik KCL merek dari mahkota atau merek yang lainnya, ya sudah sangat cukup ya untuk unsur hara tanaman kopi kita sudah terpenuhi semuanya. Nah, walaupun fosfornya 9, sudah sering Bang Kopi jelaskan ya sobat tani bahwa di kandungan plus Te ini artinya trace elemen yang mencakup ada boronnya juga ya sobat tani. Seperti itu. Jadi walaupun fosfor 9, untuk perangsang tangkai buah ada boron di sini. Jadi trace elemen ini mencakup ada boron, ada magnesium, ada mangan, ada zinc ya, ada tembaga, seng, zat besi, dan aluminium ya. Itu unsur hara makro tambahannya. Ya makanya banyak orang mengatakan juga ini pupuk kelas pupuk sultan. Seperti itu sobat tani. Jadi jangan sampai salah paham lagi. Jadi kalau sudah memakai dua jenis antara Multira dan KCL, sobat tani ya, jangan pakai pupuk yang lainnya lagi. Ini sudah cukup terpenuhi, tinggal kita atur dosisnya aja. Kalau bahannya banyak, bahan rajanya banyak, misal 12 raja boleh, maka kita naikkan. Bang Kopi udah uji coba kan untuk yang 12 raja ya, ada di Klon Tugusari, itu Bang Kopi naikkan menjadi 4 sendok. Alhasil amazing ya, buahnya bagus, pembahanannya bagus. Bagi sobat tani yang selalu stay tune, cek Klon Tugusari di tempat Bang Kopi pembuahannya seperti apa dan bahannya seperti apa. Ayo monggo. Oke, ada juga yang bertanya, Bang, apa nggak pakai nitrea nggak apa-apa atau urea? Karena di tempat saya daunnya banyak yang kuning. Nah, sedangkan di NPK Mitra Grower nitrogennya cuma 15, Bang. Gimana tuh? Apa nggak kurang? Nah, jadi sedikit Bang Kopi jelaskan ya untuk sobat tani supaya lebih memahaminya lagi. Walaupun di NPK Mitra Grower itu hanya 15% ya, untuk menghijaukan daun ada dukungan unsur hara makro tadi yaitu trace elemen. Nah, contoh Bang Kopi ambilkan dari magnesium dulu ya, sebelum membahas beberapa unsur hara makro yang untuk tugasnya menghijaukan daun. Jadi ada magnesium, ada kalsium, ada zinc, ada juga mangan. Ya, berarti terhitung magnesium, kalsium, zinc, mangan. Ya. Ada 4. Ditambah nitrogen, berarti 5. Walaupun 15%, berarti ada 5 ya, yang mendukung proses terjadinya hijau daun ini, yang membantu proses klorofil, terbentuknya klorofil atau hijau daun ada 5. Nah, jadi sudah sangat mumpuni ya sobat tani kalau untuk tugas menghijaukan daun dan pertumbuhan bahan. Nah, bisa sobat tani saksikan, bisa kita saksikan sama-sama, ini sangat sehat sekali. Dan untuk menyehatkan tangkainya ini udah beda tugasnya ya sobat tani. Oke, ini ada KCL yang menghijaukan tangkai. Oke, dan magnesium yang jarang dibahas ya sobat tani ya, sedikit Bang Kopi seringkan supaya kita lebih memahaminya lagi dan lebih bersemangat lagi ya untuk bertani kopinya. Untuk magnesium pun ada tuh, ada tugasnya untuk memperbaiki dinding sel-sel tanaman kopi kita supaya hama dan penyakit tidak mudah menyerang. Seperti itu. Makanya pupuk ini cocok sekali diaplikasikan ke pohon
kopi yang banyak terkena penyakit ya. Dalam arti untuk pemulihan pohon. Nah ini di kebun Bang Kopi ini 80% terkena kanker pohon. Ya makanya kenapa Bang Kopi banting setir di bulan 4 ini hanya menggunakan KCL dan NPK Multira Grower. Ya bagi sobat tani yang selalu tongkrongin terus channel ini pasti memahaminya. Jadi kondisi hijaunya daun ini Bang Kopi nggak menggunakan unsur hara tunggal nitrogen yang tinggi. Seperti urea dan nitrea itu Bang Kopi nggak memakai. Di bulan 4 ini udah ada 1 minggu Bang Kopi taburkan ya. Setelah di bulan 1 Bang Kopi di bulan 4 sekarang sudah Bang Kopi tabur kembali. Ini hasilnya sobat tani di pertumbuhan. Lihat di sambungan muda pun kita sepil ya. Bang Kopi tujuan menyepil seperti ini nggak ada niatan sama sekali pamer atau unjuk kemampuan ya. Tujuan Bang Kopi hanyalah memberikan penyemangat atau motivasi. Terkadang sobat tani kita banyak yang mengeluh ya sobat tani. Dan Bang Kopi ingin tentunya sobat tani di seluruh Nusantara tentunya lebih maju lagi untuk ke depan ya. Yuk semangat ya. Gaskeun, jangan kasih kendor. Tuh. Bisa kita saksikan semua di kebun yang rusak ini. Untuk di bahan ya, kita jangan lihat di buah ya. Kalau lihat buah Bang Kopi malu nih. Masih sangat memprihatinkan dan kritis sekali Niklon Legend Tugusari. Ya karena apa? Karena Bang Kopi baru memegang kebun ini sekitar dari bulan 12 kemarin. Ya, jadi barusan bagus di pembahanannya aja untuk tahun 2027 mudah-mudahan ya. Nah ini bahan-bahan kelondom lebar nih. Nih. Nah, untuk di pembuahan minim. Kalau kata orang Sunda ini nyerehcel. Kalau kata orang Jawa geradak. Nah, kalau kata orang Lampung atau kata orang Semendo, karena banyak sekali teman-teman kita dari orang Lampung, dari orang Semendo, ya, bahkan Bengkulu. Nah, jadi untuk di pembuahan memang masih minim, tapi untuk di bahan alhamdulillah, ya. Untuk di pembahanan, nih, ya. Jadi seperti inilah keadaannya di tempat Bang Kopi di kebun yang baru. Ya. Jadi yang Bang Kopi pakai yaitu hanya 2 jenis itu aja. Bahkan teman-teman kita yang sudah merasakan banyak juga yang berkomentar ya. Terlebih tuh Mas Anes Habumen, katanya sudah menguji cobakan. Alhamdulillah ya, sobat tani, ayo monggo. Silakan gaskeun, jangan kasih kendor. Dan ada juga beberapa sobat tani kita sudah merasakan hasilnya juga. Jadi bagi sobat tani yang memiliki tanaman kopinya menguning, jangan khawatir ya. Jadi di 2 jenis pupuk itu sudah cukup mumpuni untuk kandungan unsur haranya. Memang untuk di harga memang cukup tinggi sekali di antara pupuk-pupuk yang lainnya, karena untuk kandungan unsur hara kita sudah tidak ribet lagi ya, tidak perlu mencampur-campur, mengaduk-aduk lagi, cukup 2 jenis itu aja sudah terpenuhi semua unsur haranya. Ini Bang Kopi belum menggunakan semprot daun, belum menggunakan fungi, belum menggunakan insektisida untuk menyemprot juga ya. Hanya cukup menaburkan pupuk 2 jenis itu aja. Nah, akan tetapi perlu sobat tani perhatikan di pH tanah yang Bang Kopi mainkan ya. Atau yang Bang Kopi sering lakukan cek uji coba di pH tanah. Sobat tani, ketika pH tanah kita drop, tidak dalam keadaan kondisi baik-baik saja, maka pupuk sekelas pupuk Sultan pun seperti NPK Multira Grower atau pupuk yang bagus yang lainnya, maka tidak akan berfungsi secara maksimal ketika pH tanah kita drop.
Jadi Bang Kopi sering tekankan, ayo sering cek pH tanahnya ya Sobat Tani, supaya kita sudah mengeluarkan modal banyak, tidak sia-sia atau tidak mubazir, dan hasilnya pun maksimal. Oke Sobat Tani, kita menjawab juga dari pertanyaan underscore Cah Koplak ya. Ini lucu namanya ya. Jadi jangan salahkan Bang Kopi karena ini nama dari akunnya ya. Underscore Cah Koplak tuh ya. Bisa Sobat Tani saksikan sama-sama. Pertanyaannya, Bang tolong dijawab, jangan nggak pernah dijawab komenan saya. Dosis pupuk NPK, grower, dan KCL berapa kilogram untuk 100 pohon? Untuk umur atau usia pohon 3 tahun. Nah, kembali usia 3 tahun. Kembali Bang Kopi sarankan, walaupun usianya 3 tahun, jadi saran dari Bang Kopi, cek kondisi pohon ya. Mudah-mudahan yang mempunyai akun underscore Cah Koplak lagi menyimak ya pada kesempatan siang hari ini. Jadi walaupun usianya 3 tahun, terkadang kan ada yang terkena hama atau pertumbuhan tadinya kurang stabil. Kembali cek kondisi bahan. Kalau bahannya memang lumayan, ada 6 raja. Contohkan yang ini aja ya. Ini 4 raja nih. 4 raja, kita cek dari kejauhan. Hanya memiliki 4 raja seperti ini. Kita cukup 2 sendok ya. 4 raja mau lanjut ke B2. Kita cukup 2 sendok aja menggunakannya, 2 sendok Muitra Grower, 2 sendok KCL. Oke, mengenai pohon untuk Mas Koplak katanya 100 pohon ya, pohon kopinya, dan usianya 3 tahun, jadi habis berapa kilogram Bang katanya. Nah, itu sesuaikan aja dengan dosis per pohon ya. Nanti kalau Bang Kopi bilang habis 10 kg, ternyata kalau dosisnya nggak sesuai dengan yang dianjurkan Bang Kopi, bisa kurang, bisa sisa ya. Seperti itu, maka lebih tepatnya sesuaikan dengan bahan yang kita miliki ya. Jadi standar untuk bahan 4 raja seperti ini cukup 2 sendok. Seperti itu. Kalau 2 sendok per pohon ya, 50 kg itu Bang Kopi uji coba di 2000 pohon itu cukup 50 kg. Nah, untuk Mas Koplak ini pohonnya hanya 100 pohon, jadi nggak memerlukan begitu banyak ya. Seperti itu, monggo. Sobat Tani, menuju ke topik kita yang terakhir. Sebelum Bang Kopi undur diri, Bang Kopi spilkan untuk cara terbaik melakukan pemupukan, yaitu dibenamkan ya. Terlebih untuk sekarang sudah mulai memasuki kemarau, jadi hujan jarang. Sekitar 1 bulan mungkin ada 3 kali atau 4 kali, maka terbaiknya dibenamkan. Menghindari paparan cahaya matahari yang berlebih akan terjadi penguapan. Selain kurang baik untuk tanaman kopi kita, itu pun menyebabkan emisi gas rumah kaca yang mana memicu naiknya permukaan air laut ya. Jadi hasil dari pupuk kimia yang menguap ke atmosfer bumi mengakibatkan reaksi gas rumah kaca. Itu yang dianjurkan pemerintah. Kita dianjurkan oleh pemerintah ya, bahkan dunia menganjurkan melakukan pemupukan itu dibenamkan ya. Tapi ada keuntungan juga di diri kita, yaitu meminimalisir terjadinya unsur hara yang menguap akibat terkena paparan cahaya matahari itu ya. Jadi kita diuntungkan, cuman kita dirugikannya di waktu ya Sobat Tani. Apalagi kita memiliki kebun yang luas ya. Jadi kita memburu cepat mengerjakan yang lainnya lagi, alhasil untuk pemupukan ngawur, hanya ditabur-tabur aja ya, ngejar cepat. Oke, jadi pupuk yang terbaik kembali Bang Kopi seringkan dibenamkan ya. Untuk yang dikocorkan itu pun bagus, tapi untuk kekuatan jangka lama lebih bagus yang dibenamkan ya.
Tapi yang dikocorkan untuk reaksi ya, mengejar reaksi kepada tanaman karena langsung larut itu lebih cepat reaksinya. Tapi untuk daya tahan kekuatan kimia itu sendiri, reaksinya kalah dengan yang ditaburkan ya. Bagaimana untuk yang disemprotkan, Bang? Untuk yang disemprotkan lumayan sedikit rumit, jadi butuh waktu di pagi hari sekitar dari setengah 8 hingga setengah 9 ya, seperti itu, atau 7.30 hingga 8.30, singkat waktunya ya. Karena kalau sudah siang, pupuk yang disemprotkan lewat atas hanya terserap atau hanya masuk melalui daun aja ya. Daunnya ini kalau sudah siang atau sore hari tertutup kembali stomata daun ya. Itu ya untuk mengenai perbandingan cara-cara pemupukan yang terbaiknya. Ayo monggo sobat tani. Baik sobat tani, yang belum terjawab nanti akan Bang Kopi jawab kembali pada video sore hari nanti ya. Silahkan monggo yang mau berkomentar kembali, silahkan berkomentar di kolom komentar di video yang ini, nanti akan Bang Kopi jawab kembali di sore harinya. Oke, sekiranya untuk konten video sharing siang kali ini Bang Kopi cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Tentunya Bang Kopi akhirin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.